transfernya seperti ini. Jadi dia akan terrespon pada T1. Oh, ini 1 ya, berarti plus 1, T2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua negatif juga arahnya negatif, positif juga. Nah, outputnya ini merupakan jumlah dari respon input ini nih. Ya, jadi ini kalau jumlah jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat, balik lagi yang gambar ini ya. Jadi bentuknya ini setipe. Ini naik, turun, agak naik. Nah, ini turun dulu, naik, jadi bentuknya setipe. Ini sudah ditambah pengaruh NT ya. Ini fungsi transfernya seperti ini. Jadi agak beda dengan regresi ya. Kalau regresi itu biasanya memang tidak pakai T ya, regresi itu hanya X sama Y. Kalau data deret waktu dipakai sebagai fungsi transfer, itu ndak ya memang ada kasus khusus yang akan seperti regresi, tapi banyak yang tidak seperti regresi ya. Ini nanti jadi transfernya itu jadi tidak kelihatan gitu. Jadi jarang sekali apa input waktu T langsung habis, langsung terserap juga di YT. Kecuali kalau misalkan satuannya, di sini satuan pengamatannya sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan kalau kiriman uang itu tiap ngirimnya kan 1 hari, tapi kalau pengamatannya 1 bulan, nah ini misalkan kamu mentransfernya itu dalam bentuk hari, ya nanti hasilnya jadi kayak regresi, BRS-nya akan 0,0 gitu. Jadi satuan pengamatan di sini sangat berpengaruh terhadap cara melihat BRS tersebut. Jadi kalau satuannya terlalu besar, ya BRS-nya jadi tidak kelihatan gitu. Jadi misalkan gini ya, kamu jatuh misalkan, jatuh terus sakit gitu di lutut. Sakitnya itu paling dalam jangka 5 menit hilang gitu. Tapi habis itu ditanya sama ibumu, Mas sakit gitu. Dia bilang enggak sakit karena nanyanya 1 jam kemudian gitu. Coba kalau nanyanya habis jatuh menit kedua ditanya, Mas sakit, masih sakit gitu ya. Jadi itu satuan pengamatannya akan sangat berpengaruh ya. Jadi hati-hati di sini. Nah, tapi juga karena data kita itu kebanyakan pakai data sekunder ya. Nah, ya itu yang jadi masalah, kita nggak bisa ngatur sendiri waktunya. Tapi kalau percobaan ya Anda bisa ngatur sendiri ya. Coba ada yang tanya di sini masih banyak. Sekarang Mbak ya, Vivi, ada yang ditanyakan? Vivi Adinda. Belum, Bu. Materi ini belum ada yang ditanyakan? Belum. Oh ya sudah. Sudah jelas atau belum? Sejauh ini sudah, Bu. Ya sudah. Coba sekarang tak tanya ya Vivi kamu. Di sini coba. Ini kenapa di sini titik, kemudian naik, terus turun, Vivi? Ini titik 2, ini karena B-nya ada 2, jadi dia baru, pengaruhnya baru ada setelah waktu kedua. Ya, Terus benar. ini naik, terus lebih sedikit ini karena, sebentar Bu, polanya seperti ini karena R-nya diketahui 0, jadi tidak menunjukkan adanya pola menurun. Kemudian ini naik 2 ini karena S-nya 2. Jadi gini, S-nya 2 kok ininya ada 3, Mbak? Mohon maaf, masih bingung kalau yang itu. Benar, S-nya 2. Ininya ada 3 karena dimulainya dari omega 0. Jadi kalau 2 namanya 2 itu biasanya dimulainya kan dari 1 ya, ada 2. Tapi di sini dimulainya dari 0. Jadi ada 3, omega 0, omega 1, omega 2. Nah, ini tingginya ini ya ini pakai misal aja. Biasanya itu bentuknya agak naik terus turun gitu ya. Makin habis.
Coba yang lain lagi, Kairunisa, Fadilah, ada yang ditanyakan, Mbak? Masih belum ada, Bu. Sudah jelas? Sejauh ini sudah jelas. Ya. Ini nanti ada tugas ya. Tugas ini ada 3 di sini. Di sini nanti dikerjakan dibagi 3 kelompok ya. Oh, enggak, ini banyak ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nanti dari satu kelas dibagi 5 kelompok, dikumpulkan karena ini kemarin kan pas pas kuis ya, habis itu minggu depan lagi terus UTS gitu. Jadi ini dikerjakan sekarang dibagi 5 kelompok ya. Kelompoknya absennya urut absen aja biar enak ya. Nanti dikumpulkan habis kuliah ini dikumpulkan dikerjakan ini. Enggak terlalu sulit kok ini ya. Sudah ada patokannya, ini cara ngitung-ngitung, terus proses ini. Ini untuk yang 4.2, ini jawabnya pakai materi yang ke-9 ya. Jadi yang 4.1 ini materi minggu ke-7, materi 4.2 sama 14.3 ini materi minggu ke-9 ya. Nah, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Eni akan materi yang ke-9 ya. Belum bisa ya. Coba materi yang ini ada yang ditanyakan untuk materi yang ke-9? Nah, materi ke-9 ini sudah mulai praktek ya. Jadi di materi ke-7 itu Anda sudah kenal cara identifikasi ya. Kemudian di sini sudah mulai praktek, berarti harus diberikan dulu namanya CCF. CCF itu apa ya gitu. Coba di sini dengan coba tak tanya di sini. Tadi dulu. Kok pada enggak kelihatan ya gambarnya. Lailatul Hasanah, Mbak. Gambarmu kok unbra ya? Lailatul Hasanah? Iya, Bu. Maaf, Bu, kamera saya masih error. Iya. Coba Mbak, kamu ngerti kenapa CCF itu bisa menunjukkan arah? Halo Mbak? Novi Elsa Nurasih. Mbak dibantu Mbak. Kenapa CCF itu bisa mengukur arah selain keeratan hubungan? Novi, dengar Bu Eni tadi? Dengar, Ibu. Ya, coba kenapa CCF itu bisa menunjukkan keeratan hubungan dan arah ya? Coba sebelum ditanya Bu Eni, ada yang ditanyakan di sini? Yang bab ini? Mohon maaf izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas. Ya. CCF pada leg 0 sama dengan korelasi 2 variabel apa saja ya, Bu? Karena setahu saya... Variabel. Ya, Bu. Oh, variabelnya ada 2, Mas. Variabelnya itu ada X, ada Y. Jadi kalau ini misalkan K-nya, ini ya, lihat rumus ini ya.
14.21. Kalau K-nya ini ditaruh 0, berarti di sini nilainya juga XT min mu T dikalikan YT plus 0, berarti YT min mu Y. Nah, ini adalah kovarian. Nah, kalau nanti dibagi dengan varnya masing-masing, berarti kalau rho XY 0 itu sama dengan korelasi biasa. Ini gamma XY dibagi ini korelasi. Tapi kalau nanti ada lag-nya itu plus atau minus, itu sudah bukan korelasi yang kok kenal di regresi itu. Jadi yang korelasi kok kenal di regresi itu di sini untuk K-nya sama dengan 0. Ya. Sudah jelas, Mas? Halo, Mas, tadi? Iya, ya, Bu. Berarti X sama ini saling berhubungan, maksudnya saling mempengaruhi kah? Oh iya, XY itu bisa dibuat model kalau ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ya tidak boleh dicari hubungan modelnya. Hanya gini, kalau di regresi itu datanya itu data percobaan. X-nya itu adalah bukan peubah acak. Sehingga ya karena itu percobaan, ya misalkan pupuk mempengaruhi hasil gitu, atau banyaknya air mempengaruhi hasil gitu ya, mesti aja di situ tahu pengaruhnya secara teori ada. Tapi kalau data deret waktu itu enggak ada percobaannya, dua-duanya peubah acak. Sehingga pertama butuh juga teori untuk mendukung bahwa dua peubah itu ada hubungannya. Nah, kalau misalkan secara teori belum ada hubungannya, bisa dicari dari CCF ini. CCF-nya ada enggak? Kalau CCF-nya ada, berarti ada hubungannya. Dan hubungannya satu arah atau dua arah. Kalau satu arah itu nanti pakai model fungsi transfer atau armak di sini. Kalau dua arah nanti pakai model vektor ya. Model vektornya akan dibahas 2 minggu lagi gitu. Ya. Nah, seperti contoh soal di situ ada tentang iklan sama penjualan. Iklan sama penjualan itu secara teori perdagangan ya, pemasaran itu ada hubungannya. Kalau iklannya punya produk enggak ada iklannya ya enggak laku karena orang enggak akan kenal. Produk itu mesti dikenalkan. Dikenalkannya ya pakai iklan di situ ya. Kecuali kalau produk-produk yang sudah sudah peringkat di atas ya sudah dikenal itu iklannya dicabut nggak apa-apa. Tapi kalau dari contoh soal di sini coba dilihat contoh soal ya. Nah ini kira-kira produk itu nggak begitu terkenal karena iklannya naik dia ikut naik, iklannya turun dia ikut turun gitu. Tapi kalau produk-produk yang sudah apa ya, seperti produk HP, laptop yang sudah bagus itu ya dia nggak perlu iklan, di TV pun juga nggak ada iklannya karena dia sudah punya rating tinggi gitu ya. Ini kalau diplot ya seirama antara ini ya. Sudah jelas, Mas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Coba ada yang ditanyakan? Mohon maaf, izin bertanya lagi, Bu. Iya. CCF ini berarti bentuknya seperti ACF itu ya, Bu? Agak beda ya. Kalau ACF itu dengan dirinya sendiri. Jadi dengan dirinya sendiri itu misalkan YT dengan YT-1 itu leg 1, YT dengan YT-2 atau YT-1 dengan YT-3 gitu ya. Kalau di sini dua peubah, jadi karena dia dua peubah bisa sama-sama YT sama XT. Kalau YT sama XT ya berarti itu sama dengan korelasi biasa, korelasi diregresi. Tapi kalau YT min 1 sama XT, nah itu K-nya sama dengan min 1 atau 1, tergantung yang diletakkan di depan yang mana gitu. Nah itu sifatnya tidak simetri. Ya, tidak simetrinya itu bisa dilihat di sini.
Mana ya? Tar dulu. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi kalau XJK, X-nya diletakkan di depan, Y-nya diletakkan di belakang. Tapi kalau Y-nya ini diputar di depan, ya, di sini nilainya diputar di belakang. Ini YT-nya XT min K, ya, di sini K. Nah, kalau ini diputar di sini, ini nilainya jadi nilai T, ini min K, sehingga di sini akan menjadi min K. Atau kalau di bukunya Cryer, W, maaf ya, di sini kalau ini K, di sini plus K. Kalau ini ditukar di depan, ini plus K, berarti ini kalau disamakan di sini, ini supaya K-nya jadi hilang, ini minus K. Jadi YT, di sini nanti YT min K, sehingga di sini jadinya min K. Jadi XJK itu nilainya sama dengan YX kalau minus K. Sehingga dia bisa menunjukkan arah di sini. Beda dengan autokorelasi. Autokorelasi itu rho XK sama dengan minus, sehingga di sini dia tidak bisa menunjukkan arah. Nah, ini akan sama jika XJK akan sama dengan XJ min K. Tapi XJK tidak sama dengan XJ min K. Kalau ini sama, ininya plus minus, ininya akan sama jika ininya ditukar. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan di Mbak tadi adalah jawabannya ini. Buktinya ini. Ya karena di sini buktinya itu pakai kalimat gitu ya, di tengah-tengah kalimat. Jadi ini kadang banyak yang kelewatan gitu. Biasanya kalau hal yang penting itu kan di apa ya, dikasih rumus sendiri gitu. Ada nomornya rumus kayak gini. Ini enggak ada nomor rumusnya ini. Sudah Mas, ada yang ditanyakan lagi? Berarti bentuknya bakal seperti cermin gitu ya, Bu? Oh, enggak mesti. Enggak mesti seperti cermin ya. Jadi maksudmu simetri gitu dah? Iya, Bu. Enggak simetri bentuknya. Ya. Jadi kalau yang simetri itu yang di multivariat itu ya, varian kovarian itu, metrik varian kovarian itu simetri. Karena dia enggak ada arahnya ya, hanya menunjukkan bahwa gini, korelasi rho XY itu sama dengan rho YX kalau K-nya sama dengan 0 ya. Tapi kalau K-nya tidak sama dengan 0, rho YXK itu tidak sama dengan rho XJK itu tidak sama dengan rho XJ min K. Ya, jadi enggak simetri. Yang simetri itu leg 0, Mas, ya. Atau kalau leg 0 itu jadi varian kovarian itu kalau di multivariat. Kalau di sini ada leg-nya ya. Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Mungkin cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ayo yang lain ada yang ditanyakan? Ini tentang konsep arah ya, jadi nanti dilihat arahnya kemana gitu. Seperti iklan, contoh soal iklan sama penjualan itu ya, pertama diiklankan, barangnya laku. Dari barang itu nanti biayanya sebagian dibuat iklan gitu. Itu kan bolak-balik sebetulnya ya. Nanti aslinya itu harusnya dikerjakan pakai vektor ini. Ya, kayak orang pendapatan sama pengeluaran. Nah, itu tergantung orangnya. Ada yang orang pengeluaran itu menyesuaikan pendapatan, itu kayak Bu Eni ini. Bu Eni itu pegawai negeri ya, pendapatan harus menyesuaikan pengeluaran. Tapi kalau dia misalkan tipe pengusaha, pengeluaran saya segini, pendapatan saya segini, saya harus usaha apa gitu. Jadi itu bolak-balik ya. Jadi enggak sama. Jadi tiap kasus itu enggak sama. Ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu ya. Nah, itu perlu uji, dilihat CCF-nya, dua arah dan enggak gitu ya.
Coba yang di sini ada ditanyakan, ini yang pemutihan ini. Oh ya, ini coba, ini kemarin coba yang belum ditanya tadi saya Novi sudah. Dwi Febrianti. Iya, Bu. Aduh, suaramu kok pelan sekali ya. Iya, Bu. Coba Mbak Dwi Febrianti 14.27 itu gimana? Dari 14.26 kok jadi 14.27 itu loh diapakan itu? Pak Dwi, diurat-urat ya. Coba sekarang saya tanya yang lain, sekarang mahasiswa ya. Ini kok banyak putrinya ya. Naufal itu, maaf ya, ini Mas ya. Naufal Sela. Halo, Naufal? Iya, Bu. Oh, Mbak. Iya. Maaf ya. Iya. Naufalnya kayak emas, Selanya Mbak ini ya. Sama dengan Bu Eni itu ya bisa laki-laki bahasa perempuan ya. Dosen statistikanya Pak ini ada Bu Eni ya. Coba Mbak, kamu 14.26 ke 14.27 sudah kok pelajari? Siapa? Coba tak tanya siapa yang sudah belajar gitu aja, tak tunjuk satu-satu. Yeni Indah. Waduh, gambarnya gambar apa ya Mbak ya kamu ya? Gambar bunga apa gambar apa ya? Yeni Indah. Yeni? Yeni? Iya, Bu. Dengar Bu Yeni? Sudah kok pelajari 14.26? Sudah, tapi belum paham, Bu. Nah, belum paham kenapa enggak tanya? Zoom ini kesempatan untuk tanya, jadi sudah saya berikan di GC. Dan Bu Eni kalau menerangkan di GC itu enggak mungkin akan terlalu detail satu-satu. Kenapa? Memorinya banyak makan itu ya, sampai berapa mega itu ya. Jadi rangkanya ya kamu banyak belajar mandiri. Nanti kalau belajar mandirinya ada yang ditanyakan ya kesempatan pakai Zoom gitu. Di Zoom juga nggak nerangkan lagi, hanya yang di kamu nggak ngerti aja biar cepat gitu ya. Coba Anissa Setiani, ada yang ditanyakan Mbak? Iya, Ibu. Tanya apa? Mau tanya yang slide 10, Bu, tapi saya nggak paham. Slide 10 ini keterangan untuk 27 sama 14.27. Jadi slide ini untuk keterangan ini. Ya, ini tadi sudah saya cek 2 mahasiswa apa 3 tadi. Jadi ini pertama ini adalah fungsi transfer ya. Jadi hubungan Y sama X. Ini kayak di ADW dulu ya, kanan kiri itu dikalikan dengan ST, dicari nilai harapannya ketemu ini. Nah, dari sini Anda harus ingat ini hubungan, ada hubungan antara gamma, kovarian sama korelasi. Ya, korelasi itu sama dengan kovarian dibagi ya. Nah, ini sudah diuraikan sama Bu Eni, ditulis, tapi waktu itu enggak saya tulis ya, belum tadi pagi enggak masak sehingga Bu Eni bisa nulis, masaknya nanti sore ya.
Jadi ini nilai gamma ini diganti menjadi rho XJK dikalikan sigma X sigma Y. Sehingga ini juga diganti semua. Nah sekarang kalau disederhanakan, ininya ditaruh ke sebelah sana, dibagi, akan jadi seperti ini. Rho XY sama dengan ini sama dengan rumus ini sama dengan rumus di 3, jadi 14.27, jadi 2627 itu diuraikannya perlu 2 baris ya. Nah, ini kalau dilihat fungsi autokovarian di sini ada respon impul, ada korelasi, cross korelasi CCF. Di sini ada respon impul, di sini ada autokorelasi. Sehingga ini inputnya itu 2. Nah, kalau inputnya 2, kita bisa sederhanakan dari di sini ya. Kalimat di sini inputnya diganti with noise. Nah, inputnya diganti with noise sehingga jadi rumus 1428. Ya. Nah, rumus 1428 itu dicoba diuraikan tadi sama Bu Heni ya. Ini untuk diambil K-nya 0, ini with noise itu K-nya 0, untuk K tidak sama dengan 0, tapi kalau untuk K sama dengan 0, dia nilainya sama dengan 1. Ya, untuk K0 jadi seperti ini 0, jadi ini 1 ada, yang ini hapus semua. Kalau K-nya 1, yang ini hapus, yang ini ada, yang ini hapus. Kalau K berarti ini nilainya, ini hapus, yang ada hanya di sini. Sehingga kalau saya tulis rho XK sama dengan sigma X sigma Y VK. Sehingga kalau disederhanakan dibalik menjadi VK sama dengan ini adalah rumus dari 14.28 gitu ya. Jadi di sini di buku itu ya memang di buku itu nggak mungkin diterangkan kayak rumus gini diurai gini, rumus lagi diurai gini. Nah, itu yang bikin seseorang itu kalau ujian skripsi itu banyak artinya itu karena diambil persis buku tanpa dimengerti gitu ya. Ya seharusnya kalau baca buku ya ditambahin gini-gini, ditambah sendiri gitu, catat tamu gitu. Ya, nah dari sini kelihatan bahwa ini saya ringkes pakai kalimat. Jadi CCF fungsi respon impul dan korelasi sulit ya, karena sulit itu tadi pakai inputnya with noise sehingga di sini nilainya jadi persamaan berapa? Ini respon impul hanya merupakan fungsi dari cross korelasi sehingga ini dipakai untuk alat identifikasi gitu ya. Nah, ini nanti dalam terapan tadi kan teori. Nah, nanti dalam terapan analisis input XT-nya itu perlu diputihkan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalkan kenapa XT-nya itu kok perlu diputihkan gitu. Ya. Kamu bisa jawab tadi alasannya karena tadi yang diurai tadi atau sama dengan dulu di ADW. Kenapa data deret waktu itu untuk identifikasi ARMA itu perlu stasioner dulu gitu. Ya karena model-model yang pakai patokan untuk patokan identifikasi itu adalah model stasioner. Karena model stasioner waktu praktek datanya juga harus stasioner. Ini juga sama. Untuk bisa respon impul itu menjadi fungsi CCF, nah, perlu diputihkan. Karena kalau tidak diputihkan, CCF itu merupakan fungsi dari respon impul dan CCF gitu. Jadi bingung gitu ya. Nah, misalkan saya ingin memahami misalkan Anissa gitu ya. Anissa itu kok punya 2 sifat gitu. Satunya Anissa, satunya yang kadang pendampingnya, yang bisikin gitu. Nah itu sebetulnya sifatnya Anissa itu yang mana gitu. Kalau saya pengen tahu sifatnya Anissa ya pembisiknya itu ya saya lepas dulu supaya saya tahu karakteristiknya Anissa gitu sama. Nah, dalam terapan dalam data juga sama ya.
Karena sulit untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu itu peubahnya banyak gitu ya. Nah, ini nanti kalau peubahnya banyak ya diidentifikasinya satu-satu. Nanti diterangkan di minggu depan ya. Sudah, Anissa, ada yang ditanyakan lagi atau sudah jelas atau belum? Izin bertanya lagi, Bu. Jadi kita Ya, ngeceknya silakan. itu sampai K berapa ya, Bu? Yang harus kita cek. Oh, kalau ini tadi hanya teori, Mbak. Ini teori bahwa ini kan pakai kalimat gini aja ya. Ini tadi maaf ya, coba yang rumus ini. Ya, ini CCR itu merupakan di sini ada respon input sama ACR. Nah, sekarang kalau identifikasi ada dua peubah itu sulit. Kita pakai apa alat identifikasinya? Nah, di sini dipakailah inputnya ini diganti pakai input with noise. Kalau pakai input with noise, jadinya respon input itu hanya merupakan fungsi dari CCR. Nah, ini yang satu ini ada ureanya, ini sudah diuraikan ke ini diuraikan ke ini di sini ya. Masih ada 1, 2, 3, 4 baris ini untuk naruh dari kalimat ini ke sini ya. Sehingga kalau sudah gini nanti ini yang dipakai untuk alat identifikasi gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Sudah, Ibu. Terima kasih. Iya ya, sama-sama. Coba yang lain ada yang ditanyakan? Sekarang kita ke apa ya, ke contoh ya. Ke contoh di sini dugaan parameter apa-apa itu sama. Ini ya, tadi sudah saya terangkan bahwa ini setipe. Kemudian di sini di preview dulu terhadap di sini inputnya adalah iklan ya. Nah, berarti di sini untuk dapat R2 ini ya Anda cari dulu dari data X yang iklan itu ya cari stasiun data dulu, cari ACF sampai ketemu R2. Habis gitu ini tadi patokannya ya, patokan ACF dari iklan. Habis gitu dicari sisaannya dinamakan lambda ya. Jadi datanya itu aslinya ada dua, ada X, ada Y, XT, YT. Dimunculkan data baru alfa T, dimunculkan data baru beta T. Habis itu di sini dicari CCF antara alfa beta, bukan CCF dari XY ya, untuk identifikasi itu. Tapi kalau hanya untuk ngecek apakah XY ini ada hubungan, ya kamu pakai CCF XY itu boleh. Tapi bukan untuk identifikasi, hanya untuk identifikasi hubungannya ada satu arah atau dua arah. Nah, dari sini sekarang kita balik ke materi yang ke-7 ya. Jadi di sini ini N-nya 53, ini tadi juga ditambah 2 ini, N-nya 53, K-nya 0 itu 0,275 ya. Kalau di sini berarti ininya angkanya sudah berubah karena akar N min K ya. Ini nyata, ini kalau dihitung nyata lagi. Lab 0 langsung nyata, berarti B kecilnya itu sama dengan 0. Kemudian yang nyata itu ada dua. Ada dua, itu kalau digambar ada dua ke atas ya. Itu mungkin S-nya yang 0, R-nya 1. Mungkin juga yang R-nya 0, S-nya 1. S-nya 1 itu berarti di sini ada omega 0, ada omega 1. Nah, kalau R-nya 1 itu berarti delta satunya itu turun tajam sehingga yang nyata itu hanya 2 gitu. Jadi identifikasi ini dasarnya adalah ini. Nah, kalau sudah diidentifikasi di sini BRS-nya, baru dicari di sini nilai dari omega 0, omega 1. Nah, ini pakai metode momen ini ya. Jadi PV-nya ini V2-nya itu dari yang sudah dapat di tabel ini tadi. Ini V-nya ya. V-nya itu dari CCF dikalikan dengan sigma B dibagi dengan sigma A di sini. Nah, sudah gitu baru dibuka
dari sisaan, ini dapat direct lagi, jadi dari directnya menjadi tadi XT, YT, alpha T, beta T, terus NT. Nah, dari NT ini dicari ACFP, ACF untuk menentukan order PV. Nah, kebetulan di sini order PV-nya dapat R1. Nah, kalau sudah, baru di sini diduga parameternya ya. Tapi kalau pakai paket program, langkah-langkah ini itu nggak ada, jadi pre-with itu aja. Anda tidak perlu ini pakai persamaan terus nanti bitanya ketemu, enggak. Kalau praktikum lebih gampang, praktikum lebih sulapan ya. Kecuali kalau Anda bikin program sendiri ya, tidak kayak sulapan ya. Jadi kalau Anda bisa teori, itu otomatis Anda bisa program. Kalau Anda bisa mengoperasikan program, belum tentu ngerti caranya itu seperti apa gitu. Ibu ini rotok lewat tentang teori itu ya. Sudah sampai sini Mbak, ada yang ditanyakan kan? Ini tadi sampai